Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shroli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk UTS hari ini kita sistemnya membaca kitab dengan menjelaskan maknanya. Nah, sistemnya ini nanti saya akan panggil satu persatu yang bisa hadir sesuai dengan kelompoknya dengan durasi maksimal 4 menit. Jadi apabila tidak selesai nanti bisa diganti yang lain agar efektif waktunya, karena tidak mampu jika dimaksimalkan atau melebihi dari 5 menit. Baik, itu saja Bu. Langsung saja ke kelompok 1. Mungkin bisa dimulai dari Bu Ulfa Zuhroh. Pak instruksi Pak PJ, mohon maaf. Pak PJ. Ya, silakan. Untuk yang pertama saya izin untuk didahulukan saya karena saya sekarang ada monif dengan pengawas Pak. Oh iya, silakan Bapak. Dari kelompok berapa ya Pak? Nah, kelompok 6 lah. Nomor 2, Pak. Panel, screen-nya di depan panel. Kelompok berapa ya? Saya lupa kelompoknya Pak. Nomor 3, Pak. Silakan Pak untuk menyebutkan kelompoknya dahulu, nama, NIM, serta menjelaskan materinya. Oke Pak, saya cek dulu Pak ya. Saya lupa silakan. kelompoknya Pak. Kelompok 3. Ada yang tahu saya kelompok berapa saya ya? Coba tak download dulu namanya. Kelompok 11. Ntar kawet barang. Roy piye jane? Pak Saya Zainal, kelompok 2 Pak. Pak Zainal kelompok 2. Kelompok Oke, 2. saya kelompok 2, NIM-nya 0238. Materinya menjelaskan tentang waktu haram sholat. Ya baik Pak, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja. Faslun tahrumus sholatu, ya, pasal menjelaskan tentang diharamkannya sholat. Tahrumus sholatu allati laisa laha sababu mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqatin. Sholat yang diharamkan yang tidak memiliki sebab yang mendahuluinya atau menyertainya ada 5 waktu, yaitu 1 inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadruhin. Yang pertama yaitu saat matahari terbit hingga meninggi sekitar ujung tombak. Kedua, indal istiwa'i fi ghiri yaumil jum'ati hatta tazula. Saat waktu istiwa matahari di tengah-tengah selain hari Jumat hingga bergeser. Wa indal isfirari hatta tagruba. Yang ketiga, saat matahari kekuningan hingga matahari terbenam. Wa ba'da sholati subhi hatta tadlu asyamsu. Yang keempat, setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Wa ba'da sholatil asri hatta tagruba. Yang terakhir, yang kelima, yaitu setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Penjelasannya dari apa yang tahrumus sholat. Yang pertama itu saat matahari terbit, yaitu matahari naik setinggi tombak kira-kira 10-15 menit setelah terbit. Atau kalau di waktu jam mulai seumpamanya jam 5.30
maka larangan berlangsung sampai jam 5.45. Yang kedua, saat matahari tepat di tengah langit atau waktu istiwa, ya, maka itu juga dilarang. Yang ketiga, saat matahari mulai menguning hingga terbenam, itu juga dilarang waktu maghrib. Yang keempat, setelah sholat subuh hingga sehingga matahari terbit. Yang terakhir, yang kelima adalah setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Mungkin seperti itu Pak, dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kurang lebihnya atau kelirunya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal dari kelompok 2. Selanjutnya saya mohon ketika membaca Arabnya langsung penjelasan untuk menghemat waktu agar waktunya bisa mencukupi. Baik, selanjutnya saya panggil Bu Urfa Zufro. Yasin, ini boleh saya nggak? Ini saya juga mau seminar kanan. Ini tidak daring. Dari kelompok berapa, Bapak? Kelompok 3. Baik, Bapak Abud dari kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang manfaat dzikir. Di sini saya ngambil dari kitab Adhkar. Diawali dari surat Al-Ahzab ayat 25. Langsung saja ke kitabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muslimina wal muslimat ila akhirih. Dalam kitab ini disebutkan tentang manfaat dzikir. Di antaranya adalah akan mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar. Hadisnya, warawaina an sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentar. Di sini Rasulullah sallallahu menjelaskan qala sabaqal mufarridun. Telah terdahulu orang-orang al-mufarridun. Qalu, sahabat bertanya, wamal mufarridun? Siapa ya Rasulullah al-mufarridun? Qala, Rasulullah menjawab, adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat. Yaitu laki-laki yang senantiasa berzikir atau yang laki-laki dan perempuan yang senantiasa berzikir. Kemudian penjelasannya, wa'lam anna hadil ayata al-karimata mimma yang bagi ayatamu bima'rifatiha sohibu hadal kitab. Ketahuilah bahwa ayat yang mulia ini diantara sesuatu yang harus diperhatikan, yang harus diketahui oleh sohibu hadal kitab, oleh pemegang kitab ini. Kemudian waqadih talafa fi dzalika faqala al-Imam Abu Hasan Al-Wahidi. Dalam hal ini berbeda pendapat mengenai hal ini. Kemudian Imam Abu Hasan Al-Wahidi berkata, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengutip keterangan Ibnu Abbas. Al-murad yang dimaksud adalah yazkurunallaha fi adbaris shalah, yaitu berzikir kepada Allah setiap setelah salat. Wa quduwan wasyian, pagi dan sore. Wa fil madaji'i, dan ketika berbaring. Wa kullama istaqadu min naumihi, kemudian ketika bangun dari tidur. Wa kullama godan auraha min manzilihi zakarallaha ta'ala, dan setiap pagi atau setiap istirahat di rumah dia berzikir kepada Allah. Itu menurut Imam Abu Hasan Al-Wahidi. Kemudian berikutnya kata Imam Al-Mujahid, la yakunu minadz-dzakirin Allah katsiran wa dzakira hatta yazkurullaha qa'iman. Tidak termasuk orang yang zikir kepada Allah katsiran dengan banyak, wa dzakirat laki perempuan sama ya, laki dan perempuan, hatta yazkurullaha qa'iman, sehingga dia berzikir qa'iman ketika berdiri, wa qa'idan ketika duduk, wa muttaji'an ketika berbaring.
Kemudian yang ketiga waqala atau man shalla as-shalawat al-khamsa bihuquqiha fahuwa dakhilun fi qouli ta'ala waz-zakirinallaha katsiran waz-zakirat. Barang siapa yang sholat 5 waktu dengan melaksanakan hak-hak sholat, maka ia termasuk ke dalam orang-orang yang berzikir kepada Allah secara banyak. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abud. Langsung saja kepada yang sudah raise hand, Ibu Siti Nur Afifah, dipersilakan dari kelompok 6. Oke, terima kasih Pak Yasin. Mohon izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Nur Afifah, NIM 249. Saya akan menjelaskan materi bab batal haji. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil dari kitab Bulughul Maram dan Mabadi Fikih Juz 3. Adapun sebelumnya batal haji adalah ibadah yang dilakukan untuk menggantikan pelaksanaan haji bagi seseorang yang tidak dapat melaksanakannya dengan ketentuan tertentu. Di Bulughul Maram halaman 149 dalam Kitabul Haji, bismillahirrahmanirrahim. Wa ani Bani Abbas radhiyallahu anna mar'atan min Juhaynah ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nadarat anta hujja wa lam tahujja hatta matat afa ahujju anha qala na'am hujji anha. Diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya telah datang seorang dari kabilah atau dari kaum Juhaynah datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya ibuku bernazar untuk haji, akan tetapi sebelum berhaji beliau sudah meninggal. Kemudian perempuan tersebut bertanya, apa ahujju anha, apakah aku harus berhaji untuknya? Qala, dan berkata Nabi Muhammad, na'am hujji anha, ya hajikan untuknya. Setelah itu Halo. Okay. Setelah itu ada lagi wa anhu radhiyallahu an annan nabiy sami'a rajulan yaqul labbaika an syurbumah qala man syurbumah qala akhun li au qaribun li faqala hajjata an nafsik qala la hajju an nafsika summa hajju an syurbumah. Di sini juga dijelaskan sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang rajul atau seorang pemuda yang bertanya, apakah saya harus menghajikan Surbumah siapa? Lalu Nabi bertanya, Surbumah itu siapa? Dan rajul tersebut berkata, akhun li au qaribun li, saudara saya atau saudara dekat saya. Faqala, lalu Nabi menjawab, hajjata an nafsik, apakah kamu sudah berhaji untuk dirimu sendiri? Dan menjawab, lah belum, kata rajul tersebut. Lalu kemudian Nabi, hajju an nafsika summa hajju an syurbumah. Kata Nabi, hajilah untuk dirimu sendiri dahulu, kemudian hajilah untuk saudaramu. Jadi dari hadis ini dijelaskan bahwasanya orang yang melakukan badal haji atau membadalkan adalah orang yang wajib sudah melakukan haji untuk dirinya sendiri lalu baru bisa menghajikan orang lain, seperti itu. Baik, mungkin kemudian itu ya Bu. Oke, cukup Pak. Ya cukup. Oke, bisa dilanjutkan untuk kelompok 1 ini karena yang lain. Terima kasih Pak. Mungkin tidak enak ya kalau semuanya didahulukan. Siti Nur Afifah, Bu dosen. Siti Nur Afifah, iya. Oke. Kita Bulughul Maram ya? Oke. Nggih. Monggo. Terima kasih. Baik, dilanjutkan untuk kelompok 1, Bu Ulfa Zuhroh mungkin sudah hadir. Iya, Pak.
Terima kasih kepada Pak Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Ulfa Zura, NIM saya 22811300202. Saya akan menjelaskan tentang bersuci atau taharah. Saya mengambil dari kitab Mabadi Fikih Juz 3. Di mana saya di sini diminta untuk menjelaskan tentang pengertian taharah. At-taharah ialah fi'lu ma tasihhu salatu illa bih. Taharah ialah mengerjakan sesuatu yang tidak sah salat seseorang kecuali dengan melakukan bersuci. Wahia naw'ani taharatu minal hadathi wa taharatu minal khabathi. Taharah itu ada dua macam. Di sini saya hanya menjelaskan sedikit karena lebih lanjut untuk macam-macam taharah akan dilanjutkan sama Bapak Ilham Siddiqo. Di sini taharah ada dua macam, yaitu taharah dari hadas dan taharah dari kotoran. At-taharatu minal hadathi hiya, taharah dari hadas ialah wudu'ul ghuslu wa tayamu badala minnuhuma. Taharah dari hadas ialah bersuci dengan cara berwudu, mandi, dan tayamum atau pengganti wudu dan mandi. At-taharatu minal khabathi hiya, taharah dari kotoran ialah istija'u wa idalatin najasati anil badani wa thawbil wal makani. Dengan cara beristinja atau sesudah buang air kecil atau air besar dan menghilangkan najis dari tubuh, pakaian, serta tempatnya. Anwa'ul mutahhirati arba'ah, macam-macam benda yang dapat disucikan ada 4, yaitu al-ma'ut taurabu wal hajaru wal dab'u, yaitu air, debu, batu, dan menyamak atau untuk kulit binatang. Kemudian untuk pembagian airnya ada aqsamul miyahi thalathah, ada 3, yaitu tahirul mutahhirun, tahirul ghairu mutahirin. Maaf Bu, mungkin sudah cukup sebatas pengertian saja. Oh iya. Oh iya. Baik, selanjutnya saya minta Bapak Ilham Siddiqo. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan melanjutkan dari Ibu Ulfa Zuhro, yaitu mengenai bab taharah. Macam-macam taharah itu banyak. Di antaranya adalah al-wudu'u, yaitu wudu, dan juga al-uslu, yaitu mandi. Ada juga at-tayammumu, yaitu tayamum, dan juga aihaduan nifasu, dan juga nifas. Mungkin sekarang saya akan membahas tentang dan haid, karena yang tayamum dan yang lainnya teman. Wadima ul muazidu salasah, yaitu haid dan nifas itu darah yang dikeluarkan oleh wanita tuh ada 3. Yang pertama damul haiduh, yaitu darah haid. Wadamun nifasu, yaitu darah nifas. Yang ketiga damus istihadah, yaitu darah istihadah. Itu ada mudladi yakhruju min rahimi wal mar'ati, yaitu darah yang keluar dari rahim wanita. Al-mar'ah itu ba'da tis'i sinina, dia sudah berusia 9 tahun, ala sabili sihati wal adati, dalam keadaan sehat dan menurut keadaan yang biasa. Damun nifasi huwa, darah nifas yaitu ada yakhruju min rahimi mar'ati aqibal wiladah, itu darah yang keluar dari rahim wanita sehabis melahirkan. Dalam istihadati huwa damu yakhruju min rahimi mar'ati bisababi maradin. Darah istihadah yaitu darah yang keluar dari rahim wanita disebabkan karena sakit. Zamanul haid,
itu aku lezamil haidi yaumu walailatun. Sesingkat-singkatnya wanita haid itu sehari semalam wa aksaruhu khamsata asyara yauman. Dan paling lama itu 2 minggu atau 15 hari. Wa mazada fahuwa istihadah. Kalau lebih dari 2 minggu itu berarti sudah termasuk darah istihadah. Mungkin demikian Pak Yasin. Baik, terima kasih Pak Ilham. Langsung selanjutnya Bapak Febri Koiri Huda dipersilakan. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Febri Koiri Huda, NIM 2281130-212. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan pengertian wudhu dan Sebentar, yang tadi siapa? Yang sebelumnya Bapak Ilham Sidikoh, Bu. Ilham Sidikoh. Untuk pakai kitab apa Pak Ilham? Iya, untuk yang sekarang Bapak Febri Koiri. Enggak, tadi pakai kitab apa? Bapak Febri Koiri Huda menjelaskan tentang pengertian wudhu dan sebab-sebab yang membatalkan wudhu. Tadi itu kitab Mabadiul Fikih, Bu. Oh, Mabadiul Fikih. Mabadiul Fikih. Ini mohon maaf ya, jangan lupa kalau bisa ya direkam. Kalau nggak bisa screenshot ya. Nanti biar untuk dimasukkan ke apa? Ke tugasnya ya, ke masukkan ke pilarnya ya. Saya bantu dari sini untuk men-screenshot setiap mahasiswa, Bu. Siap. Iya, makasih. Ya. Ibu, Pak Yasin, sampun nggih? Sudah nggih? Langsung. Di sini saya mau membaca dari kitab Mabadi Fikih. Mabadi ya. Terus 3, Bu. Tapi untuk pengertian wudhu itu agak kesulitan mencarinya di Mabadi Fikih, Fathul Qorib atau Fathul Mu'in ataupun Safatun Najah. Jadi saya membaca kitab dari Al-Fiqih Al-Manhaj Al-Madasi Syafi'i, Bu. Di sini dijelaskan wudhu ismu li fi'lu alladhi huwa istimalu al-ma'u fil adha'i ma'aniyati ma'aniyati. Wudhu atau sebuah nama itu untuk menunjukkan pekerjaan yang berupa menggunakan air pada anggota-anggota badan tertentu disertai dengan niat. Wudhu sendiri itu berasal dari kata wadha'ah, ya berarti hasan atau bagus. Itu untuk pengertian. Terus kemudian yang membatalkan wudhu di sini dijelaskan di Mabadi Fikih juz 3, mubtilatul wudhu'i arba'atun. Utawi pakai bahasa Jawa, Bu, saya Bu. Mubtilatul wudhu'i utawi pira-pira perkara kang ambatalake wudhu arba'atun iku 4. Yang membatalkan wudhu di sini di Mabadi Fikih ada 4. Al-wahidu al-awalu utawi kang awal kullu ma kharaja minas sabilaini. Uluma saben-saben barang khoroja kang metu apa ma minasabila ini saking dalan loro. Di sini jelaskan sesuatu atau barang yang keluar dari jalan dua, baik depan maupun belakang, dubur atau zubur. Maksudnya seperti itu. Asani utawi kang kaping pindho utawi yang kedua zawalul akli, hilangnya akal atau hilangnya akal. Bisukrin sebab mendem atau minum minuman keras, mabuk. Au marodin utawa loro atau sakit, au jununin utawa edan atau gila, au ikmain atau ayan atau istilahnya ayan ya biasanya. Au naumin utawa turu atau tidur, ghairi mumakinin maq'adahu minal ardi. Ghairi kang ora mumakinin netepake maq'adahu ing pelungguhane wong minal ardi saking bumi. Ini maksudnya ketika tidur orang itu tidak menempelkan pantatnya di bumi. Berarti dia kalau misalnya tidur berarti dia batal wudhunya. Tapi kalau misalnya ketika posisi sholat, ketika mendengarkan khutbah Jumat, kita duduk bersila dan kita pantatnya menempel di bumi dan mungkin kita ketiduran, nah itu tidak membatalkan wudhu. Yang dimaksud di Mabadi Fikih juz 3 seperti itu. Asalisu utawi kang kaping 3
lamsu basyaratim ro'ati ghairi mahromin bi ghairi halin. Lamsu andeme basyarati kulite imro'atin wong wadon ghairi mahromin kang ora mahromi bi ghairi hailin kelawan tanpa aling-aling. Ini sudah jelas, maksudnya adalah ketika laki-laki menyentuh atau nyenggol ya kulit perempuan tanpa istilahnya sesuatu yang menghalangi yang bukan mahramnya. Arabiu ta kang kaping 4 masuk farji azamiyin bi batinil kafi la bi dhahiriha wa harfiha wala bi ru'usi asabi'i. Masuk andeme farjine azamiyi bangsa Adam bi batini kelawan jerone kafi epe la bi dhahiriha ora kelawan jabane epe wa harfiha lan pinggirane epe wala biru sil asabi'i lan ora kelawan pucuke pira-pira driji. Ini maksudnya adalah yang membatalkan wudhu ketika kita di sini mungkin agak jorok, maksudnya ketika kita memegang farji telapak tangan kita, di sini dijelaskan kalau batin atau depan sini itu akan membatalkan wudhu. Tapi kalau yang sebelah sini, maksudnya bidhohiriha, karfiha, ini itu yang bagian depan itu tidak membatalkan atau di pinggir-pinggirnya telapak tangan. Wala birusil asabi'i kelawan pucuk-pucuk pira-pira driji dan juga ujung-ujung jari-jari sini bila memegang atau menyentuh farji dia tidak membatalkan wudhu. Terima kasih Bu. Begitu saja penjelasan dari saya mengenai definisi wudhu dan yang membatalkan wudhu. Untuk rukun dan syarat nanti dijelaskan oleh Pak Sayyid Subul Salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sangat runtut sekali ya. Ini sangat menarik. Jadi bisa dilanjutkan langsung ke Pak Said. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Subul Salam, dosen. Untuk hari ini saya akan membahas tentang syarat dan tata cara wudhu. Tadi sudah dibahas yang membatalkan, sekarang mungkin fardu dan sunnah-sunnahnya yang akan saya bahas. Saya mengambil dari kitab Mabadi Fikih juz 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wudu'u bab menerangkan tentang wudhu. Syurutul wudu'i khamsatun. Syaratnya wudhu ada 5. 1. Ayyakunal mutawaddi'u musliman. Orang yang berwudhu harus seorang muslim. Yang kedua, ayyakuna mumayyizan. Harus mumayyiz, artinya sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana perbuatan salah dan mana perbuatan benar. Yang ketiga, allayakuna ala a'dha'il wudu'i ha'ilun yamna'u wusulal ma'il basyarah. Tidak boleh ada yang menghalangi sampainya air kepada anggota wudhu. Kasyamsin wa sahmin wa ghamdi ainin, seperti lilin atau lemak atau minyak dan juga celak. Yang keempat yang termasuk syarat wudhu, alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatun. Tidak boleh menisbatkan sesuatu yang fardu sebagai sesuatu yang sunnah. Jadi syarat wudhu ada 4. Selanjutnya faraidul wudhu. Saya akan bahas tentang fardunya wudhu. Faraidul wudhu sittatun. Fardunya wudhu ada 6. Wahia diantaranya 1 an-niyatu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Niat ketika membasuh wajah pertama kali. Niat ketika membasuh bagian wajah yang pertama kali. Yang kedua, ghuslul wajhi mimman bati sya'ri ra'si ila muntaha daqani wa minal uduni ila uduni. Ghuslul wajhi mimman bati sya'ri ra'si ila muntaha daqani. Membasuh wajah mulai dari tempat tumbuhnya rambut yang atas ila muntahad daqani sampai ke dagu atau janggut. Dari atas ujung rambut, tempat tumbuh rambut sampai janggut. Wa minal uduni ilal uduni, dan dari telinga yang kiri sampai ke telinga kanan. Artinya harus merata ke seluruh wajah, tidak boleh ada satu bagian kulit wajah yang tidak kena air. Yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh kedua tangan beserta kedua siku-siku.
wa ma tahtal adhafir tawilati allati tasturul anamila, dan juga membasuh kuku yang panjang yang menutupi ujung jari. Fardu wudhu yang keempat yaitu mashu ba'dar ra'si wa illam yakun alaihi sya'ran, membasuh sebagian kepala meskipun tidak ada rambut yang tumbuh. Wala yakfi mashu sya'ri tala an haddir ra'si, dan tidak diperkenankan membasuh rambut yang panjang hanya pada bagian rambutnya saja. Artinya kalau punya rambut panjang berarti harus seperti menyisir, jari-jari harus masuk ke sela-sela kulit, baru itu sah wudhunya. Yang kelima, ghuslur rijlaini ilal ka'baini, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Wa yajibu ghuslul aqibaini wa syukuhihima, dan diwajibkan juga membasuh tumit dan juga bagian-bagian tumit yang pecah. Biasanya kan tumit itu kalau kering bagian bawahnya pecah, itu wajib di sela-sela atau wajib kena air. Yang keenam, at-tartibu bainal a'dha'il arba'ah, harus urut atau tertib antara bagian yang pertama sampai bagian tubuh yang keempat. Selanjutnya, sunanul wudu katsiratun. Kesunahan wudhu, kita bahas kesunahan wudhu ada banyak. Minha diantaranya. Bapak mungkin sudah cukup pembahasan Anda cukup dengan syarat dan tata cara wudhu. Mungkin karena waktunya sudah habis, bisa dilanjutkan Bapak Mujib Hidayat. Bapak Mujib Hidayat, apakah hadir? Ya, hadir. Ya, dipersilakan. Bisa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kitab dari Fathul Qorib tentang bab tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syara'itut tayamumi khamsata asya'a wa fi ba'di musahhil matni khamsu hisalin. Syarat-syarat tayamum ada 5 perkara. Ahaduha wujudul wudri bisafari au marodi. Yang pertama adanya uzur atau sebab bepergian atau sedang sakit. Wathani duhulu waqti sholati fala yusihhu tayamumu laha qabla duhuli waqtiha. Yang kedua adalah masuknya sholat. Maka jika tidak sah tayamum untuk sholat yang dilakukan sebelum waktunya. Wa thalathatu talabul ma'i ba'da dukhulil waqti bi nafsihi aw biman udina lahu fi talabihi fayatulbul ma'a mirrahli wa rufqatihi. Yang ketiga adalah mencari air setelah masuknya waktu sholat, baik diri sendiri ataupun orang lain yang telah diberi izin, maka ia harus mencari air di tempat dan di tempatnya dan teman-temannya. Wa rabi'u ta'adzurus ti'malihi uyal ma'i bi'in yakhafu minas ti'malil ma'i ala dahabi nafsi au manfaati udwi. Dan yang keempat adalah sulit menggunakan air, dengan gambaran jika menggunakan air ia khawatir akan kehilangan nyawa atau fungsi anggota badannya. Wa khamsi turabu tohiru ayat tohru wairul mandi. Yang kelima adalah debu suci, maksudnya debu suci mensucikan dan tidak basah. Fardu tayamum wa faraiduhu arba'atu asya'a. Fardu tayamum ada 4 macam. Ahaduhan niyatu wa fi ba'di nusahil matni arba'u hisalin niyatu fardi. Salah satunya adalah niat. Dalam sebagian matan menggunakan bahasa 4 pekerjaan, yaitu niat fardu. Wathani wathalithu mashul wajhi wa mashu yadaini ma'al mirfaqaini. Rukun yang kedua dan ketiga adalah mengusap wajah dan mengusap kedua tangan beserta atau sampai kedua siku. Warabi'utur tibu fayahibu taqdimu mashil wajhi ala mashi yadaini
sawa'ut tayamuma an hadatha asgoro au akbar. Rukun yang keempat adalah tertib, maka mendahulukan mengusap wajah sebelum mengusap kedua tangan, baik tayamum untuk hadas kecil maupun hadas besar. Cukup sekian dari saya, Mujib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Mujib. Langsung dilanjutkan. Apakah sudah hadir Bapak Dede Darmawan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen, terima kasih kepada Pak Muhammad Yasin Sub selaku PJ mata kuliah. Baiklah, saya pada UTS hari ini akan menjelaskan tentang pengertian atau definisi dari najis dan hadas. Kitab yang saya gunakan yaitu yang pertama Fathul Qorib, yang kedua tentang yaitu kitab Kifayatul Akhyar. Untuk kitab Fathul Qorib ini saya coba jelaskan tentang hadas terlebih dahulu. Hadas secara bahasa itu di dalam Fathul Qorib dijelaskan al-hadasu sababun yamna'u. Kalau secara bahasa itu sesuatu yang baru, namun secara istilah di dalam kitab Fathul Qorib ini dijelaskan wal hadasu sababun yamna'u min sihhati sholati wa nahwiha mimma yustaratu lahu thaharah. Jadi pengertian hadas di sini adalah sababun yamna'u, sebab atau keadaan yang mencegah daripada min sihhati sholat, dari sahnya sholat, wa nahwiha, atau yang lain daripada sholat, ya, seperti membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Mimma yustaratu lahu toharo, dari apa yang sudah disyaratkan padanya kesucian atau suci. Jadi di dalam kitab ini dijelaskan bahwa hadas adalah sesuatu sebab atau keadaan menghalangi sahnya sholat seseorang atau ibadah lain yang disyaratkan padanya harus suci. Itu pengertian hadas. Kemudian pengertian najis di dalam kitab Kifayatul Akhyar dijelaskan secara istilahnya an-najasatu kullu ainin mustaqdaratin yamna'u syar'u minas sholati bisababiha. Di sini dijelaskan najis kullu ainin, setiap zat atau benda mustaqdaratin yang dipandang kotor, yamna'u syar'u yang menyebabkan terkecegahnya syar' minas sholati bisababiha, menurut syarat, dan menyebabkan tidak sahnya salat bila terkena najis tersebut. Di sini dijelaskan bahwa definisi atau pengertian dari najis itu adalah setiap benda yang dipandang kotor menurut syariat dan menyebabkan tidak sahnya salat seseorang bila terkena najis tersebut. Itu penjelasan pengertian daripada hadas dan duga najis. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede. Mungkin sekarang bisa dilanjutkan Bapak Saiful Mujab. Bapak Saiful Mujab, dipersilakan. Mohon maaf, tadi siapa? Dede Darmawan. Iya Bu, BP Ya. Bapak Dede Darmawan. Ya. Ya, silakan teruskan. Mungkin karena masih belum hadir, bisa dilanjut Bu Nur Hasanah, dipersilakan. Pak, lagi gangguan bentar Pak, ini Pak. Pak Saiful, dipersilakan.
Nah, mungkin Bu Nur Hasanah, karena kita terbatas waktu, dipersilakan Bu Nur. Skip. Baik, karena Bu Nur juga masih belum hadir, dipersilakan Pak Kiai Abdul Ghafur dari kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dosen. Kami mewakili kelompok 2 menerangkan tentang bab sholat. Yang pertama, referensi kami adalah kitab Fathul Qorib jilid 1, Kitabus Sholah. Kitab menerangkan tentang hukum-hukumnya sholat. As-sholatu hiya, wahia adapun sholat lughatan menurut bahasa, ad-du'a'u ialah permohonan atau doa. Wasyar'an dan secara istilah atau secara syarak hukum Islam, kama qala Rafi'i, sebagaimana dikatakan oleh Imam Rafi'i, apa itu sholat? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyaraitu mahsusatin. Aqwalun ini bentuknya jamak. Mufradnya qaulun, qaulani, aqwalun. Wa af'alun. Af'al ini juga jamak dari kata fi'lun, fi'lani, af'alun. Jadi sholat itu adalah aqwalun, beberapa perkataan. Wa af'alun, dan beberapa pekerjaan. Muhtatamatun bitakbir, yang didahului dengan takbir. Wa muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Bisyara itu maksusotin, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Jadi sholat adalah secara bahasa itu adalah doa, permohonan. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah, secara syar'i, secara hukum fikih, hukum Islam, sholat itu adalah beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Itulah sholat. Wa min ba'din nusahi, dari sebagian salinan matan, as-sholatul mafrudatu, sholat yang difardukan, atau as-sholawatul mafrudatu, sholat-sholat yang diwajibkan. Kalau as-sholatul mafrudatu itu bentuknya mufrad, kalau as-sholawatul mafrudatu itu bentuknya jamak. Khomsun ialah 5. Jadi sholat yang diwajibkan itu ada 5. Yajibu, maka wajib, kullun minha, setiap minha dari sholat itu, bi awalil waktu, dilaksanakan di awal waktu. Wajibnya itu apa? Wujuban muwassa'an, wajib yang secara luas. Maksudnya apa? Kewajiban sholat di awal waktu itu tidak harus dilakukan saat itu juga. Karena ada beberapa sholat malah di akhir waktu yang disunahkan oleh Nabi. Baik Pak Abdul Ghafur, Ila mungkin ayyabqa. waktunya membagi waktu siap. kami. Akan dilanjutkan karena kan mungkin ini cuma saya pengertian doang ya. Kalau udah pengertian ya terjemahannya adalah adalah perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Itu dalam kitab Fathul Qorib. Terima kasih. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Fahru Rozi tentang syarat-syarat dan rukunnya sholat.
Terima kasih Bu dosen, terima kasih Pak PJ, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilakan Bapak Fahrul Rozi. Terima kasih untuk waktunya Bapak PJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ya, dipersilakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin menyampaikan Bu dosen akan menyampaikan bab rukun sholat dari kitab Syafi'i, dari kitab Fathul Qorib ya. Kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkan sholati wa taqaddama ma'u sholati lagatan wa syar'an. Rukun sholat itu ada 18. Yang pertama arkanus sholati sama niati asyara rukana. Salah satunya adalah niat. Niat adalah menyengajakan sesuatu berbarengan dengan melaksanakannya. Tepat di niat adalah di hati. Ketika kita melaksanakan takbiratul ikram, Allahu Akbar, disitulah kita melaksanakan atau melakukan niat pada hati kita untuk memantapkan ketika sholat duhur berarti niat sholat duhur. Ketika sholat asar berarti kita harus meniatkan sholat asar. Jangan sampai niat itu kita laksanakan sebelum atau sesudah takbiratul ikram. Jadi berbarengan dengan takbiratul ikram. Pada saat Allahu Akbar kita harus sudah melaksanakan niat. Yang kedua, arkani sholata naflan datan wabaktin karot batin arudatan sababin kasifatin wajaba fadu fi'liha wa taqniyatuhu layaniyati nafliyati. Yang kedua yaitu berdiri dalam sholat. Nah, rukun yang kedua ini adalah jika mampu melaksanakannya. Wasani kilamu ma'al qadrati alaih. Jika tidak mampu berdiri maka wajib duduk dengan posisi kehendaki yang ia hendaki. Namun duduk iftiras adalah yang lebih utama. Jadi kalau tidak bisa kita melaksanakan sholat secara berdiri, maka kita bisa melaksanakan sholat secara duduk. Yang ketiga, yang ketiga yaitu takbiratul ikram. Faida ajaza anil qiyami fa'ada kaifa sya'a wa fuqaratu musriwan af'adzola. Yang ketiga, rukun ketiga yaitu takbiratul ikram. Bagi yang mampu maka wajib mengucapkan takbiratul ikram, yaitu dengan mengucap Allahu Akbar. Nah, ini. Yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah. Rukun keempat ini adalah membaca surat Al-Fatihah. Ini adalah rukun atau gantinya bagi orang yang tidak hafal Al-Fatihah baik salat fardu ataupun sunnah. Warabi'u fir'atul Fatihah au badaliha liman yafadhuha fardun kanat au naflan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat penuh dari surat Al-Fatihah. Di situ. Untuk selanjutnya, rukun yang selanjutnya yaitu ruku'. Nah, yang kelima yaitu al-khamisu ruku'u. Ya, yang kelima adalah ruku'. Minimal fardu ruku' bagi orang yang melakukan sholat dengan berdiri, mampu melakukan ruku'. Berfisik normal dan selamat atau sehat kedua tangan dan kedua lututnya. Jika tidak mampu, kita yaitu menegakkan atau membungkukkan tanpa mengembuskan dada dengan ukuran sekitar kedua telapak tangan bisa menggapai kedua lutut. Setidaknya ia hendak meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lututnya. Wa aqalu fardhi liqa'in ala ruku mu'tadin lil hukmi wa salmiyati wa rubatihi an yahdi bi ghairi ahsani qadruhu
la hataihi rubati lau aroda wat'ahuma alaihima. Jika mampu melaksanakannya, maka wajib bagi dia membukukan semampunya dan memberi isyarat dengan matanya. Baik, Yang keenam, Pak Fahrul Rozi, mungkin cukup ya karena durasi 4 menit. Minta tolong diganti yang lain. oh iya Pak, ya terima kasih. Mohon maaf, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tetap di kelompok 2. Selanjutnya Bu Eka Yuliana dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Yuliana dari kelompok 2. Yang akan saya baca yaitu tentang bab hal-hal yang membatalkan sholat dari kitab Fathul Qorib jilid 1. Langsung mulai saja Pak ya. Faslu fi adadi mubtalatis sholah. Fasal menjelaskan hal-hal yang membatalkan sholat. Walladzi yubtilu sholata ahada asyara syai'a. Sesuatu yang membatalkan sholat ada 11 perkara. Al-kalamu abda. As-sholah li hitabil adamiyina sawa'un tawallaqa bimaslahati sholati aula. Yaitu berbicara secara sengaja dengan kata-kata yang layak digunakan untuk berbicara di antara anak Adam, baik berhubungan dengan kemaslahatan sholat ataupun tidak. Wal amalul katsir al-mutawali kasalasi khotawatin abdan kana zalika ausah sahwa. Kedua, gerakan yang banyak dan terus-menerus seperti 3 jangkahan dengan sengaja ataupun lupa. Amal amalul qalilu fala tabtulus sholatu bih. Sedangkan gerakan badan yang sedikit maka tidak sampai membatalkan sholat. Wal hadas al-asgharu wal akbaru wa hudusun najasah allati la yu'fa anha. Ketiga dan keempat, hadas kecil dan besar dan terkena najis yang tidak dimaf'u. Walau waqa'a ala sawbihi najasatun yabisatun fanafadha sawbahu halal lam tabtul sholatuh. Seandainya pakaiannya kejatuhan najis yang kering, kemudian ia langsung mengibaskan pakaiannya seketika, maka sholatnya tidak batal. Wang kisyaful aurah abdan fa'in kasyafahar rihu fasataroha fil halilam tabtul sholatuh. Kelima, terbukanya aurat dengan sengaja. Jika tiupan angin membuka auratnya, kemudian ia langsung menutupnya kembali seketika, maka sholatnya tidak batal. Watagbirun nayyah ka'ayyan wiyal huruja minas sholah. Keenam, merubah niat, seperti niat keluar dari sholat. Wastidbarul qiblati ka'ayyaj'alaha khalfat fazahri. Ketujuh, membelakangi atau berpaling dari kiblat, seperti memposisikan kiblat di belakang punggungnya. Baik, terima kasih dari Bu Eka. Mungkin bisa ditutup atau digantikan yang selanjutnya dari Bu. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Yulianti dari kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena nggak dapat referensi Fathul Qorib, jadi saya ambilnya kitab Fathul Mu'in. Di sini Arabnya dulu, kemudian penjelasannya. Jadi Ya, tugas saya menjelaskan pengertian sholat sunnah. Faslun fi sholatin nafli bahwa lugatu taziyadah wa syar'an ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki wa yu'abbaru anhu bitatawwu'i was sunnati wal mustahabbi wal mandubi wa thawabul fardi
yafduluhu bisab'ina darajah. Kama fi haditsin sahhahu Ibnu Khuzaimah. Wa syuri'a li yukmila naqsal fara'idi bal waliyaquma fil akhirah la fid dunya muqama ma turika minha li uzri kanisyan kama nassa alaihi wassalatu afdalu Dimaknai kalau bisa ya, Bu. ibadatil badan ba'da syahadatain. Halo Ibu, langsung maknai aja. Mohon maaf Bu dosen, Maknai. nggak bisa, soalnya nggak bisa Arab, nggak bisa. Jadi cuman terjemahannya Nggak, dulu kemudian. maknai bahasa Indonesia nggak apa-apa, maknai. Jadi satu poin gitu. Ya. Ya. Maksudnya begini Bu, jenengan bisa langsung menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia per kalimat. Iya, baik. An-naflu secara bahasa adalah tambahan, sedangkan secara syara adalah perkara yang mendapatkan pahala ketika dikerjakan dan tidak disiksa ketika ditinggalkan. Ya, jadi dalam hal ini adalah ibadah sunnah merupakan ibadah tambahan, sedangkan syara secara istilah perkara yang mendapatkan pahala ketika dikerjakan mendapat pahala dan tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Ya. Wa yu'abbaru anhu bitatawwi wasunnati wal mustahabbi wal mandubi wa thawabul fardi yafduluhu bisab'ina darajah. An-naflu juga diungkapkan dengan kata tatawu, sunnah, mustahab, dan mandub. Ya, jadi tatawu yaitu perbuatan sukarela, kemudian sunnah, tuntunan Rasulullah SAW, mustahab sesuatu yang dicintai Allah, mandub sesuatu yang dianjurkan oleh syariat. Digantikan oleh Bapak Dayan. Bapak Dayan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama M. Dayan, NIP 0247. Kitab Fathul Qorib itu salat sunnah. Wassalatu wasmanunah. Wa fi ba'di nafsahi masnunah khamsu. Salat yang disunahkan ada 5. Dalam sebagian diungkapkan dengan bentuk jamak itu masnunah. Ayya salatul Idul Fitri wa Idul Adha. Yaitu salat 2 hari raya, maksudnya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wal kusufa ni ayya salatu kusufi samsi wa khusufi qamari wa istiqta ayya salatu, dan salat 2 gerhana, maksudnya gerhana matahari dan gerhana bulan, dan istiqa maksudnya salat istiqa. Yaitu yang kedua salat sunat rawatib. Wassananu taiba'a wal qirati wa yu'abbaru anha aida bis sunati ar-radibah wa hiya sab'ata asara rakaatan. Salat sunnah yang menyertai salat fardu, yang juga diungkapkan dengan salat sunnah rawatib ada 17 rakaat. Rakaatu fajri wa arba'a qabla zuhri wa raka'ataini ba'dahu wa arba'a qabla asri wa raka'atani ba'dal maghribi wa salasu ba'dal isya'i yutiru bihadahidatan min huna. 2 rakaat fajar, 4 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat setelahnya. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, dan 3 rakaat setelah isya. Yang digunakan untuk sholat witir 1 rakaatnya.
Dan sholat witir al-wahidah hiya aqlu witri asaruhu isra asara ra'akatan. Satu rakaat adalah minimal sholat witir dan maksimal sholat witir adalah 11 rakaat. Waqtuhu ba'da sholat isya'i wa tulu fajr. Sholat witir adalah di antara sholat isya dan terbitnya fajar. Dan sekianlah dari saya Pak Yasin, Pak PJ. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Dayan. Dipersilakan selanjutnya Ibu Robi Siti Solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Mbak Robi. Semangat. Mana mukanya? Aku lagi di kelas, Pak. Aduh. Lanjut. Atas saja. Saya Minta di tolong Bu untuk tampilannya, soalnya ini dibutuhkan untuk screenshot. kelihatan nggak? Iya, kelihatan Bu. Siap. Wih, masih anak SMA. Kelihatan ABG-nya. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang sholat bagi orang-orang yang sakit. Babus sholatil ahlil ladar. Bab tata cara sholat bagi orang-orang yang mempunyai uzur. Sholatil maridir. Sholatnya orang-orang yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maridu yufa anhu. Saya mengambil ini dari kitab Manhajul Salikin jilid 1. Wal marudu yufa anhu hurudu al-zamah. Yang artinya dimaafkan bagi orang-orang yang sakit untuk tidak menghadiri sholat berjamaah. Wa iza kana al-qiyamu wa yazidu maradahu sholazalisan fa in lam yatik fa'alazad. Kalau berdirinya dia tidak bisa menambah sakit. Maaf. Kalau berdirinya dia bisa menambah sakitnya, maka dia sholat dengan duduk. Kalau tidak mampu, maka dengan berbaringlah. Liqauli an-Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Imran bin Husain. Soli qaiman fa in lam tastafi fa qaidan fa in lam tastafi fa ala zab rawahu al-Bukhari, yang dimana berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imran bin Husain, salatlah dengan berdiri, kalau tidak mampu maka dengan duduk, kalau tidak mampu maka dengan berbaring. HR al-Bukhari. Wa idza bentar Bapak. Dan sudah cukup Bu. Mungkin bisa diganti dengan yang lain untuk memanfaatkan waktu. Maaf, Ibu, hanya segitu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, Bu. Baik, selanjutnya kelompok 3 Ibu Midakul Fadila dipersilakan. Ibu Midakul Fadila. Kalau nggak ada lanjut ya Yasin, waktunya kan. Oke, baik. Dipersilakan Bapak Kiai Umri. Bapak Umri. Mic-nya. Lagi ngangon dia, lagi ngangon. Baik, dilanjutkan Bapak Ashuri Magelang, dipersilakan.
Bapak Asuri mungkin belum hadir. Dilanjutkan Bapak Dede Supriyanto. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya akan membacakan dari tema menjelaskan tentang doa pagi dan petang. Diambil dari kitab Al-Azkar karya Imam An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasu'ila Syekhul Imam Abu Amru bin Salah rahimahullahu anil qadri alladhi yasiru bihi minadzakirinallaha kasiron wa zakirat. Syekh Imam Abu Amr bin As-Salah rahimahullah ditanya tentang batasan atau kadar yang menjadikan seseorang termasuk golongan zakirinallaha kasiron wa zakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Faqala, beliau menjawab, Ida wadaba 'alal azkari ma'suratil musabbatati sobahan wa masa'an fil awqati wa ahwalil mukhtalifati lailan wa naharon. Apabila seseorang tekun atau istiqomah mengamalkan zikir-zikir yang maksur berasal dari Nabi yang telah ditetapkan pada pagi dan petang di berbagai waktu dan keadaan yang berbeda-beda, baik malam maupun siang hari, wahia mubayyinatun fi kitabin amali yaumi wal lailati kana minadzakirinallaha katsiran wa zakirat. Dan zikir-zikir tersebut telah dijelaskan dalam kitab amal yaum walailah, amalan siang dan malam, maka ia termasuk golongan laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Wallahu a'lam. Seperti contohnya itu di pagi hari dan petang hari membaca Al-Fatihah, kemudian 5 ayat pertama Al-Baqarah, ayat kursi, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian Muawwidhatain. Atau dari hadis contohnya seperti Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Demikian yang bisa saya bacakan. Dede Supriyanto, NIM 22811300246. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dede Supriyanto. Selanjutnya Bapak Supriyatna dari kelompok 3 dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Pak? Terdengar, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dengar jelas. Selamat pagi Bu dosen, saya Supriyatna dengan NIM 22811300237 dari kelompok 3 akan menjelaskan dan membaca kitab dari kitab Ihya Ulumuddin, mengambil tema tata cara berdoa yang baik. Sini saya mengambil adab doa wahya asyarah. Jadi ada adab doa itu ada 10 menurut kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama ayataros soda lidu'ahi au qota syarifah. Jadi yang pertama itu memilih waktu yang mulia seperti hari Arafah, terus kemudian wa Ramadan, bulan Ramadan, wa yaumal jumu'ah di hari Jumat. Kemudian waktu sahar, ketika waktu sahur itu yang pertama untuk adab berdoa. Kemudian yang kedua ayat tanimal ahwalas syarifah, memanfaatkan kondisi yang mulia. Wanuzul guys seperti saat turunnya hujan. Tuh. Jadi ketika hujan turun, alangkah baiknya kita juga berdoa. Kemudian yang ketiga ayat doa mustaqbilal kiblati wa yarfa'a yadayhi hatta yura bayadu ibtoih, menghadap kiblat dan mengangkat tangan hingga terlihat putih ketiaknya. Jadi ketika kita berdoa hendaknya tangan itu diangkat sehingga sedikit ketiak itu terbuka. Kemudian yang keempat sauti bainal mukhafatati wal jahri li'anna Allah ta'ala laisa bi'asamma wala ghaib. Merendahkan suara antara lirih dan keras
Allah memuji Nabi Zakaria karena berdoa dengan suara yang lembut. Kemudian adab doa yang kelima, Allah yatakallafas sab'a fid da'a bal yad'u bil lisanil afwayi wa tadarrui wa yakatasiru alal maksur. Tidak memaksakan diri dalam bersajab atau sajak berlebihan. Karena Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu kaum yang melampaui batas dalam doa. Doa yang baik adalah yang sederhana dan penuh kerendahan hati. Kemudian yang keenam, at-tadarru'u wal khusyu'u war rogobati war robah. Kama wasafallahu ibadahu solihin. Alangkah baiknya ketika berdoa itu menundukkan kepala, khusyuk, penuh harap dan takut. Kemudian yang ketujuh, ayat jazimad doa wa yukina bil ijabah wala yakul Allahumma ta ghafirli. Yakin akan dikabulkan dan tidak ragu. Jadi kita berprasangka baik bahwa doa kita akan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, jangan salah seorang dari kalian berkata, ya Allah, jika engkau berkenan maka berilah aku. Tetapi hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam meminta. Kemudian yang kedelapan. Baik, mungkin cukup Pak Supriyatna. Oh, baik. Terima kasih Pak Yasin dan Bu dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan Bapak Daryana. Bapak Daryana, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Daryana, kelompok 3, yang akan menjelaskan atau membaca kitab dari Bulughul Maram tentang waktu mustajab dalam berdoa. Wa anna an-Nasir radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u baina adanihi wal iqamatihi la yuraddu. Doa di antara azan dan iqamat tidak akan ditolak. Ahrajahu Nasa'i wa ghairuhu wa sahahu Ibnu Jibanu wa ghairuhu. Riwayat Nasa'i dan selainnya, hadis sahih menurut Ibnu Hibah dan lain-lain. Di antara waktu yang mustajab dalam berdoa yaitu antara lain di antara azan dan iqamah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Daryana. Dilanjutkan Bapak Abdul Qohar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Qohar, NIM 0228. Saya akan menjelaskan tentang keutamaan zikir dan doa. Kitab referensi saya yaitu kitab kecil, yaitu bernama Kitab Hisnul Muslim, kitab kumpulan doa dan zikir yang didapat dari Al-Quran dan As-Sunnah, karangan Said bin Ali Al-Qahtani. Saya akan membacakan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan keutamaan berzikir. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dengan memberikan rahmat dan pengampunan, dan bersyukurlah kepadaku serta jangan ingkar pada nikmatku. Al-Baqarah 152.
kedua yaitu ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah yang banyak kepada Allah dengan menyebut namanya. Al-Ahzab 33. Ayat ketiga yaitu wazakirinallaha katsira wazakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Yang artinya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah menyediakan untuk mereka pengampunan dan pahala yang agung. Al-Ahzab 33. Ayat keempat yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Yang artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut pada siksaannya, serta tidak mengeraskan suara di pagi hari dan sore hari. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Mungkin cukup, Pak. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilakan untuk kelompok 4 bab puasa. Mohon maaf, siapa tadi, Ibu Pak? Nining. Pak Yasin tadi siapa? Atas nama Bapak Abdul Kohar, Bu. Abdul Kohar, ya. Belum. Ya. Baik, selanjutnya atas nama Ibu Nining Indrianingsih dipersilakan. Maaf Pak, saya tadi masih itu. Saya belum. Kelompok 3 tadi. Ya Bu, nanti setelah akhir mungkin bisa dilanjutkan. Kami memaksimalkan yang nunggu. Jadi nunggu antrian ya Bu. Baik, selanjutnya Ibu Nining Indrianingsih dipersilakan. Lanjut, nggak ada. Baik, selanjutnya Bapak Asikin. Baik Pak, saya Pak hadir Pak. Oke, monggo Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab puasa. Secara bahasa, puasa adalah menahan diri. Dan secara syariat, puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dengan syarat-syarat yang akan disebutkan. Puasa diwajibkan pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Puasa adalah salah satu kekhususan umat Islam dan termasuk secara pasti dalam agama hukumnya wajib. Wajib berpuasa atau konsensus ulama dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari atau dengan melihat hilal atau bulan sabit baru oleh satu orang yang adil meskipun ia tertutup tidak dikenal secara luas. Setelah matahari terbenam, ini berlaku jika ia bersaksi di hadapan hakim, bahkan jika langit tertutup awan dengan lafaz aku bersaksi bahwa aku telah melihat hilal, atau sesungguhnya hilal telah terlihat. Tidak cukup dengan perkataannya, aku bersaksi bahwa besok adalah awal Ramadan. Kesaksiannya tidak diterima kecuali kesaksian dua orang yang adil. Dan dengan tetapnya rukyatul hilal Ramadan di sisi hakim dengan kesaksian seorang yang adil di hadapannya, sebagaimana telah disebutkan. Dan dengan perkataannya, telah tetap bagiku hilal ini. Wajib berpuasa bagi seluruh penduduk negeri di mana hilal terlihat. Dan seperti ketetapan di sisi hakim adalah kabar mutawatir tentang terlihatnya hilal. Meskipun dari orang-orang kafir, karena hal itu memberikan ilmu yang pasti.
dan dugaan masuknya bulan Ramadan dengan tanda yang jelas yang biasanya tidak seperti hanya yang dikandung di mana-mana. Sekian dari saya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nining. Baik, dilanjutkan Bapak Asikin, dipersilakan. Dipersilakan Bapak Asikin. Baik, mungkin karena belum hadir, dilanjutkan Ibu Umi Rohimah. Terima kasih Pak Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen yang terhormat. Waalaikumsalam. Minta tolong kameranya dihidupkan untuk dokumentasi. Sudah Pak Yasin, sudah saya hidupkan. Saya pakai 2 PC ya. Saya pakai 2 PC karena memang tidak support. Jadi saya pakai 2 PC. Yang laptop saya pakai untuk kamera. Yang HP saya pakai untuk suara. Baik Bu, silakan dilanjutkan. Dilanjutkan Bu dosen. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid-dharaini amin. Al-fasl tsalis. Di sini saya akan menjelaskan pasal ketiga dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Al-fasl tsalis fi tatawwu'i bisyami, bahwasanya di pasal ketiga ini menjelaskan tentang macam-macam puasa, tertibil auradi, dan susunan cara mengamalkannya fihi di dalam sunnah. I'lam, ketahuilah, anna istihbab as-shaumi, bahwasanya memperbanyak puasa ya ta'akkadu, dianjurkan fil ayyamil fadilati, pada hari-hari yang memiliki keutamaan. Wa fawadilul ayyami, adapun hari-hari yang memiliki keutamaan, ba'duha, sebagiannya yujadu, ditemukan fi kulli sanatin, pada setiap tahun. Wa ba'duha, dan sebagiannya yujadu, ditemukan fi kulli syahrin, pada setiap bulan. Wa ba'duha, dan sebagiannya fi kulli usbu'in, ditemukan pada setiap pekan. Amma bisanati, adapun keutamaan puasa pada setiap tahunnya, ba'da ayyami Ramadan, setelah puasa bulan Ramadan, fayaumu arafata, maka diantaranya adalah puasa hari Arafah. Wa yaumu Asyura, dan puasa pada hari Asyura. Wal asyrul awal, dan puasa 10 hari pertama min Dzulhijjati, di bulan Dzulhijjah. Wal asyrul awal, dan puasa 10 hari pertama minal Muharrami, di bulan Muharram. Wa jami'ul ashhuril hurumi, dan semua hari-hari pada bulan Muharram, merupakan hari-hari yang ditunggu-tunggu atau yang diharapkan untuk berpuasa. Adapun bulan Muharram itu awqatun, merupakan waktu fadilatun, yang penuh dengan keutamaan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuktsaru shoma Sya'ban hatta kana yadhunnu annahu fi Ramadan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuktsaru, memperbanyak shauma Sya'bana, puasa bulan Sya'ban, hatta, sehingga menjadikannya, karena yadhunnu, para sahabat menganggap, annahu, sesungguhnya Rasulullah puasa sebulan penuh fi Ramadan, seperti puasa di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti ke mahasiswa kelompok berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi Rohimah. Selanjutnya
lanjutkan oleh Bapak Anwar Irawan. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak. Perkenalkan Ibu, nama saya Anwar Irawan dengan NIM 2281130220. Pada kali ini saya akan menerangkan tentang puasa, tata cara puasa sunnah dan wajib. Saya mengambil materi dari kitab Al-Aryadu Badi'ah karya Syekh Muhammad Hasbullah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kitab Siam. La yajibu shamu Ramadana ila ala muslimina balagil akil qadiri ala saumi tahirim anil haidi wa nifasi. Tidak wajib puasa Ramadan kecuali terhadap orang Islam yang balik, yang berakal, yang kuasa atau kuat untuk puasa, yang suci dari haid dan nifas. Wa idza tamma sa'banu salasina yauma awra al-hilala. Apabila sempurna hitungan bulan Sa'ban yaitu 30 hari atau orang adil telah melihat hilal dalam atau bulan tanggal 1 adlu wa sabata indal qadi wajaba saumu al umumin nasi fa illam yasbutu indahu wajaba ala ra'i wa alal man sadaqahu faqat. Dan ditetapkan oleh kadi atau hakim pemberi keputusan menggunakan dalil agama atau mujtahid, maka wajiblah puasa terhadap umumnya manusia. Apabila kadi tidak menetapkan, maka puasa wajib terhadap orang yang melihat hilal dan orang yang mempercayainya. Faslun. Pasal. Surutus sihati saumi sitatun. Syarat sah puasa ada 6. Al-awwal, yang pertama Islam. Wasani tamyidun. Yang kedua adalah pintar atau sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Wasalisu an-nikohu min haisi wan nifasi jami'an naharo. Yang ketiga suci dari haid dan nifas sepanjang siang. Warabi'u wan niyatu watasi'u niyatahu syami tata'u in qabla zawali bisarti an al-yata'ata muftiron qablaha wa qawhama fi laili afdalu. Yang ketiga yajibu fi siyami faridatu naf'atu wa waqu niyati fil jaz'i minal laili wa afdalu wa qawmu fi sulusil akhiri. Yang keempat niat sah puasa sunnah sebelum tengah hari dengan syarat ia belum melakukan atau mendapat yang membatalkan puasa sebelum tengah hari itu. Wajib pada puasa fardu untuk menyatakan fardu dan menjatuhkan atau terjadikan niatnya sebagian dari malam, utamanya menjatuhkan niat di sepertiga malam yang akhir. Wal khamisu. Bisa dicukupkan? Ya, Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan Ibu Putri Wulandari. Ibu Putri Wulandari, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Putri Wulandari dengan NIM 22811300236. Yang insya Allah hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengkodok tata cara mengkodok puasa dan membayar fidyah bagi yang tidak menjalankan. Saya ambil kutipan tersebut dari kitab Safinatun Najah. Pengarang dalam Safinatun Najah adalah karya Syekh Sumir, yang dimana menjelaskan tentang dalam bulan puasa Ramadan adalah kewajiban bagi setiap muslim yang balik berakal dan mampu menjalankannya. Dalam kewajiban puasa, dalam hadis, dalam Al-Quran pun dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang rukun sholat, pelaksanaannya dimulai dari fajar syadik, yaitu waktu subuh.
hingga terbenamnya matahari atau waktu maghrib yang diawali dengan niat pada malam hari dan menjauhi segala hal yang membatalkannya. Nah, dalam penjelasan tersebut kita bisa menerangkan dalam kitab Safinatun Najah karya Syekh Sumair yang dimana wa aqsamu ifqari arwai'atu aidan mayalza fihi al-qada'a wa fidyah, yaitu macam-macam hukum. Yang pertama, perkara yang mewajibkan qada dan membayar fidyah, yaitu putusnya puasa sebab mengkhawatirkan orang lain dan tidak mengqada puasa disebabkan menunda-nunda pada waktu yang dimungkinkan hingga datangnya bulan sampai bulan Ramadan berikutnya. Jadi dia tidak membayar puasa sampai bulan Ramadan yang akan datangnya gitu. Sampai lupa. Nah, yang kedua wa isnadi awalu fidyah lihaufi ala ghairihi wa sani iftari ma'a sani takhiratu qada'i ma'a imkanihi hatta ya'tiya Ramadan. Ukharu wasnaini ma yalzamu fihi qada'u ad-dunya fidyah wa huwa aqsuru kamugmaya alaihi wasalisuha ma yalzamu fihi al-fidyah dunyal qada'i wa huwa sayhu khabiru wa rabiuha wala huwal faznunul ladzina lam yamta'adu bijunuhi. Dan yang kedua, perkara yang hanya mewajibkan qada saja dan terjadi pada kebanyakan orang yang seperti sakit, ayan dan lain-lainnya. Ketiga, perkara yang mewajibkan membayar fidyah adalah tidak qada, yaitu orang yang tua renta. Maksudnya tua renta itu di mana yang sudah tidak mampu lagi untuk menjalankannya, untuk mengkodonya. Sedangkan yang keempat, tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah, yaitu orang gila yang tidak sengaja gilanya. Dan hal tersebut yang dimana memberikan gambaran pada poin-poin yang sudah dijelaskan oleh dalam kitab, mengkhawatirkan kesehatan anaknya ketika ia sanggup melakukannya, dan itu pun mendapatkan pahala yang insya Allah anaknya nanti kelak akan menjadi Baik, Bu. Mungkin bisa dituliskan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Bapak Fakihuddin dipersilakan. Tidak ada ya, Pak. Lanjut, Pak. Baik, dilanjutkan Bapak Jeffrey Den, dipersilakan. Lanjut, Pak, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan penjelasan tentang macam-macam niat puasa wajib, sunnah, beserta niatnya. Puasa wajib saya utamakan di puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang diwajibkan oleh syariat Islam, termasuk di dalam puasa Ramadan dan puasa Ramadan. Dalam kitab Mahabi Fikih Juz 2, beberapa fardunya puasa itu. Fardani ada dua fardu. An-niyatu fi kulli lailatin min Ramadan. Niat di setiap malam dari bulan Ramadan. Al-misaku an al-mustatirat. Menahan diri dari beberapa perkara yang membatalkan puasa. Niat puasa wajib dan sunnah adalah niat yang diucapkan sebelum melaksanakan puasa. Niat ini berfungsi untuk menunjukkan niat seorang dalam melaksanakan ibadah puasa. Ada beberapa contoh niat puasa sunnah yang dan wajib. Niat puasa sunnah Syawal adalah aku berniat puasa sunnah Syawal karena Allah Ta'ala. Puasa Senin dan Kamis, niat puasa sunnah Senin dan Kamis adalah aku berniat puasa sunnah dari Senin dan Kamis karena Allah Ta'ala.
Nah, seperti itulah Pak Bu dosen yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jeffrey. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok 5 bab zakat. Dipersilakan Bapak Mu'alif. Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak PJ dan Ibu dosen yang sudah memberikan waktunya untuk saya membacakan kitab atau materi tentang zakat. Di sini saya mu'alif dengan NIM 207 termasuk ke dalam kelompok 5. Di sini langsung saja saya bacakan tentang menjelaskan pengertian zakat. Yang saya ambil di sini kitab Fathul Qorib halaman 107. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Az-zakatu wahiyya lugotan. Zakat secara bahasa adalah an-nama'u, yaitu berkembang. Wa syar'an, dan secara syara atau secara istilah, ismun limalin makhsusin, nama harta tertentu, min malin yu'khadu min malin makhsusin, yang diambil dari harta tertentu, ala wajhin makhsusin, dengan cara tertentu, yusrofu lito ifatin makhsusotin, dan diberikan pada golongan tertentu. Jadi itu pengertian tentang zakat secara bahasa dan istilah atau secara syara. Syukron ala ihtimamikum, ila liqa wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mu'alif. Dipersilakan kepada Ibu Inayati. Baik, terima kasih Pak Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam zakat dan niatnya. Faslun al-amwalu allati talzamu fiha az-zakatu sitatu anwa'in an-na'amu wa naqdani wal mu'asyaratu wa amwalu tijarati wajibuha rubu'u usurin kimati urudi tijarati warikaju wal ma'danu. Pasal ini menjelaskan tentang pembahasan baru dalam kitab fikih, yaitu mengenai harta-harta yang wajib dijakati. Di sini ada 6, yaitu harta hewan ternak, emas perak, hasil pertanian atau tanaman, harta perdagangan, harta terpendam, dan harta hasil tambang. Sedangkan macam-macam zakat itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Untuk niat tergantung kepada niat zakat yang akan kita keluarkan. Di sini saya ambil contoh salah satu, yaitu diambil dari zakat fitrah. Untuk diri sendiri, yaitu nawaitu an ukhriza zakat al-fitri an nafsi fardu lillahi ta'ala. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Inayati. Dipersilakan kepada Bapak Maulana Latif. Ya, terima kasih Pak Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan dari kitab Mabadi Fikih Juz 3 tentang zakat, menjelaskan tata cara menzakati anak dan istri. Bismillahirrahmanirrahim. Zakatul fitri tajibu ala kulli muslimin
mukallafin an nafsihi wa kulli muslimin tanzihi nafaqatuhu ikana ma'ahu fadlun angkutihi wa Tadi siapa namanya tadi? lailata idil fitri wa yaumi Sebelumnya itu zakat fitrah. atas nama Ibu Inayati, Bu dosen. Zakat fitrah Pak Yasin. hukumnya wajib Ya, Bu. atas setiap orang Islam yang mukallaf. Sebelumnya atas nama Ibu Inayati, Bu dosen. Bisa lanjutin, Pak Yasin? Halo? Baik. Halo Pak Yasin, Baru dengar, Pak. berapa orang lagi nih? Kayaknya sudah tidak kondusif ya. Bisa dilanjut? Iya. Mungkin Bisa dilanjut sekitar nanti ya. Saya selesaikan dulu atau gimana Pak Yasin? Selesaikan satu grup, Bu. Oh, satu grup ya. Saya Tadi selesaikan yang dulu ya. sebelumnya siapa tadi? Bu Inayati. Bapak Maulana Latif. Saya Berapa orang lagi? Masih ada sekitar 20, Bu. 20 lebih. 20, katanya sekarang cuma 37. 47, Bu. Lanjut minggu Mungkin depan aja lagi, Bu. karena waktunya sudah habis, minta kebijakan Bu dosen untuk dilanjutkan ke Zoom berikutnya. Gimana Bu dosen? Iya, iya. Tadi aja yang terakhir, siapa yang terakhir? Saya Bu Maulana Latif, Bu. Ya, Maulana Latif. Maulana. Latif. Terus sebelumnya Pak Maulana siapa? Bu Inayati. 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 Tadi itu Pak siapa? Jefrida ya. Sama Bapak Mu'alif, Bu. Siapa? Bapak Mu'alif. Muhanif. Mu'alif. 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 Alif. Terus Berikutnya Ibu siapa Putri lagi? Wulandari. Wulandari. Putri Ya, Wulandari sudah tadi. Oh iya, Bu. Mu'alif siapa? Setelah Pak Mu'alif siapa? Setelah Bapak Anwar Mu'alif, Irawan, Putri Wulandari, Jefrida, Mu'alif, terus satu apa lagi? Ibu Inayati dan Bapak Maulana Latif yang terakhir, Bu. Inayati ya. Inayati, terus Bapak Maulana Latif. Maulana Latif. Maulana siapa? Maulana Latif. Maulana Latif. Ya. Sudah ya, sampai 27 ya? Ya, Bu, mungkin bisa dilanjutkan untuk pertemuan berikutnya karena Ya, nanti saya habari lagi ya. Saya habari Pak Yasin kalau mau mulai lagi ya. baik, siap, Bu. Ya. Terima kasih. Ya. Sebelum menutup, minta Ibu untuk memberikan kata-kata terakhir mungkin, Bu. Nanti kita itu dulu ya, screenshot dulu ya. Nutup. Baik, Bu. Enggak. Baik, Bu, sudah, Bu. Ya, sudah ya. Ya, mohon maaf ya. Ya. Nanti kita lanjut dan saya kabari kalau sudah saya siap untuk menerima ujian lagi. Ya, gitu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes.